Sebenarnya untuk motivasi menduduki jabatan tertinggi di dalam kampus lingkup mahasiswa tidak ada sama sekali. Nah, kita dituntut oleh orang tua masuk di IAIN Bone untuk kuliah. Kita tidak boleh melupakan ini. Kita nggak melupakan tugas pokok kita, yaitu adalah kuliah. Kalau saya pribadi selalu membahasakan antara kuliahan dengan organisasi itu tidak bisa dipisahkan, rasanya itu akan hambar. Untuk pasangan hari ini ya apa ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. hidup. Baik, pada kesempatan kali ini Dema telah menghadirkan salah satu program kerja terkhususnya untuk Kominfo atau Komunikasi dan Informasi, yaitu Oasis, obrolan santai mahasiswa. Baik, di hari yang luar biasa ini, kita telah kedatangan tamu yang luar biasa pula. Beliau ini merupakan bisa dibilang sebagai orang mahasiswa nomor 1 di IAIN Bone. Atau ia memiliki slogan sebagai Presiden Mahasiswa. Saya persilahkan kepada kakak untuk memperkenalkan singkat dirinya. Mungkin nama, prodi, semester, status mungkin juga. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas undangannya oleh Kementerian Kominfo menghadirkan saya selaku pembicara pada podcastnya. Perkenalan ya. Untuk nama saya Alfian Risandi, yang tahun kelahiran kemarin tahun 2000-an, tanggal 17 bulan Februari. Untuk semester sekarang sudah semester 8, mengambil prodi pendidikan bahasa Arab. Ya. Mungkin itu perkenalan singkatnya. Nantilah kita perkenalan lebih jauh ketika masih ada yang ingin ditanyakan kepada saya, khususnya mahasiswa. Silahkan datang di kantor Dema. Kita akan banyak mengobrol di sana. Itulah tadi perkenalan oleh Presma IAIN Bone. Bisa dibilang untuk memulai obrolan kita pada hari ini ya kak ya. Nah ada pun beberapa hal yang ingin saya tanyakan nih kak. Yeah. Nah, yang pertama, apa sih motivasi kakak sehingga kakak ini maju menjadi Presiden Mahasiswa IAIN Bone? Oke. Untuk motivasi ya. Sebenarnya untuk motivasi menduduki jabatan tertinggi di dalam kampus lingkup mahasiswa tidak ada sama sekali motivasinya. Namun lebih mengarah kepada alasan kenapa pada hari ini menginjakan kaki, memantaskan diri untuk menjadi seorang presiden mahasiswa IAIN Bone, tidak terlepas dari dukungan sahabat-sahabat lah, sahabat-sahabat seperjuangan dan sepergerakan. Namun ada cerita unik di balik ini. Kemarin masuk di dalam kampus pada tahun 2018 PBAK. Tahun itu yang menjadi presiden mahasiswa namanya sahabat senior Canduan yang sekarang ada di Jakarta, yang mana waktu pada saat mengikuti PBAK itu saya lihat luar biasa sekali ini. Salah satu mahasiswa IAIN Bone yang menjabat sebagai ketua Dema, presiden mahasiswanya IAIN Bone. Saya memantaskan diri, mengatakan di dalam hati saya, saya harus menjadi mahasiswa yang mampu berbicara seperti dia. Artinya bukan jabatannya ya yang saya lihat, namun yang saya inginkan itu lebih mengarah kepada pembicaraannya, lebih mengarah kepada retorika dari beliau. Saya kagumi orasi mahasiswa yang membuat saya sebenarnya tertarik dengan beliau. Makanya panjang ceritanya, panjang proses yang
saya tempa, yang saya alami pada hari ini sehingga mampu menduduki jabatan ini pada hari ini. Dan tidak lupa kemarin ada juga motivasi dari saudara, keluarga mengatakan silahkan, karena katanya banyak mahasiswa yang lulus di kampus, berapa yang dicatat dalam 1 tahun sarjana dan sebagainya, ada ribuan mahasiswa, namun yang menjadi presiden mahasiswa atau ketua DM cuma 1 orang. Itu sih ya. Jadi itu tidak terlepas dari dukungan sahabat-sahabat dan Iya. juga keluarga Kak ya. Iya. Kemudian Kak, bagaimana perjalanan Kakak sehingga bisa sampai di titik ini? Kembali lagi persoalan proses. Pertama sih waktu masih mahasiswa baru, aktifnya itu di organisasi. Jujur kemarin saya lulusan dari MAN 1 Bone, di mana masih menjadi siswa kemarin, masuk di dalam kelas, ada semacam diskusi, presentasi makalah dan sebagainya. Di situ saya cuma masuk, duduk, mendengarkan, selesai. Begitu, karena memang pada dasarnya saya takut dengan yang namanya berbicara. Takut saya. Makanya kemarin waktu lihat senior-senior berbicara di depan saya, itu saya harus menjadi seperti mereka, mampu berbicara di depan umum dan sebagainya. Makanya langkah awal yang pertama, saya masuk di organisasi, aktualisasi diri saya di sana, penempaannya. Kemarin masuk di salah satu organisasi ekstra, yang mana kemarin saya memang betul-betul menjadikan organisasi itu sebagai wadah untuk pengembangan diri. Artinya saya meminta kepada ketua rayon saya kemarin, namanya Dr. Rahman, di mana saya minta kepada beliau, Kak, saya tidak tahu bicara, apalagi berbicara depan umum, depan forum, saya gugup dan sebagainya. Makanya saya minta triknya dicatat banyak sekali, ada 7, dan sampai hari ini catatan itu masih ada tertempel di lemari saya sampai sekarang. Luar biasa sekali Kak ya. Sudah berapa tahun itu? 4 tahun, bukan 3 tahun lebih. Gitu. Masih ada sampai sekarang. Ketika saya pulang ke rumah, buka lemari, pasti yang saya lihat itu, oh iya, saya pernah menjadi mahasiswa yang tidak tahu apa-apa, dan sampai pada hari ini alhamdulillah adalah perubahan yang artinya tidak banyak, namun alhamdulillah. Nah, dan setelah itu ada sebuah pelatihan yang dibuat kemarin juga kakak-kakak senior, sahabat senior saya namanya Faisal, dimana yang dibentuk itu adalah pelatihan public speaking. Public speaking di situ kemarin kami diajarkan untuk berbicara persoalan mulai dari mengingat sampai hari ini cukup 5 menit. Namun kesalahannya itu minimal 3 kesalahan, entah itu kata berulang, off-code dan sebagainya gitu. Nah, selanjutnya dikembangkan lagi dengan mengikuti pelatihan yang memang pada dasarnya itu saya banyak terbantu di sana, yaitu kemarin anjay lebih mengarah kepada persoalan pengembangan ilmu. Anjay itu singkatan, bukan kata-kata kasar ya. Itu anjay singkatan dari Ahlussunnah wal Jamaah NU Jaya, Aswaja NU Jaya, singkat kepanjangannya. Aktif banyak di sana. Kita mulai dari setelah sholat isya sampai jam 7 pagi. Masya Allah. Ya, artinya tidak terlepas lah dari proses yang jauh dan panjang itu. Dan banyak lagi bimbingan yang pernah saya ikuti, pernah juga di 4G LTI yang dibantu oleh sahabat senior Kak Sul, ada juga garis tadi yang ketua rayon saya Fatur Rahman, banyak di sana dapat pembelajaran. Dan selanjutnya ikuti pelatihan kemarin ada SKP yang mana kita benar-benar ditempa di sana. Ya,
Artinya pada hari ini saya bisa seperti ini tidak jauh dari tempaan yang keras. Artinya kan yang selalu saya katakan dimanapun itu, forum untuk adik-adik saya selalu bahasakan, badik yang bagus itu baik tidak jauh dari penempaan yang keras. Ketika pada hari ini kita mengatakan saya ingin pintar seperti itu namun prosesnya tidak ada, nonsens sekali, tidak akan mungkin terjadi gitu. Nah, kan tadi kakak mengatakan bahwa organisasi itu sangat berperan penting pada proses kakak. Nah, adapun pertanyaan saya ini menyangkut tentang bagaimana sih perjalanan organisasi kakak sehingga bisa sampai pada titik ini. Ini kita bahasnya di kampus ya, organisasi kampus. Sebenarnya untuk bicara soal organisasi, sebenarnya semua organisasi itu bagus semua, tujuannya jelas untuk kebaikan semua. Dan kemarin jujur sebelum masuk di kampus Yayan Bone, masuk aktif perkuliahannya, namun sudah terdaftar nama saya di dalam siswa, saya masuk di organisasi ekstra terlebih dahulu bulan Ramadan kemarin 2018 di PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Di sana saya banyak belajar. Persoalan kemarin saya belum bisa berbicara, saya belum mampu untuk membaca buku, dan alhamdulillah pada hari ini sudah mampu untuk membaca buku dan sebagainya. Ya saya banyak dapatkan di sana. Mental juga diasah, kepemimpinan lebih-lebih. Ya untuk perjalanannya organisasi di kampus, saya masuk di Kopma tadi kan sudah. Nah, dimana kita fokus dulu lah di PMI 2021 kemarin, bukan 2020 menjadi pengurus rayon. Artinya kita lingkup fakultas. Di Tarbiyah kemarin diangkat menjadi ketua 2 rayon fakultas Tarbiyah, diminta untuk membidangi itu, bidangnya tentang eksternal. Jadi saya juga punya banyak pengetahuan tentang bagaimana unsur sub dari kampus ini, karena saya banyak belajar di sana. Saya melihat bagaimana peta politik yang ada di sini di kampus, dan kemudian yang berikutnya untuk tahun yang akan datang di 2021-2022 dipercayakan menjadi pimpinan organisasi itu, khusus lingkup YN Bone kampusnya, naik menjadi ketua komisariat YN Bone, dan pada tahun ini dipercayakan kembali dipimpin oleh sahabat-sahabat seperjuangan dan sepergerakan. Dan untuk di kampus di Kopma saya masuk di sana 2018 juga masuk di sana. Saya tidak sempat menjadi pengurus di sana karena ada sesuatu dan lain hal. Mungkin saya kurang aktif di sana dalam persoalan kaderisasinya karena ada persyaratan untuk menjadi pengurus di Kopma. Saya nggak ikut. Namun saya banyak belajar pula di sana, sempat di Diksa dan sebagainya. Dan untuk di luar pada itu, kemarin sempat dipercayakan juga 2020-2021 untuk menjadi kementerian. Saya masuk di Kementerian Bahasa di Dewan Eksekutif Fakultas Tarbiyah. Itu yang pertama. Dan tahun selanjutnya 2021-2022 dipanggil oleh Presiden Mahasiswa tahun lalu, yaitu sahabat senior Kak Akbar, diminta untuk membidangi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan pada tahun ini
ya dipercayakan kembali oleh mahasiswa-mahasiswa, sahabat-sahabat, rekan-rekan untuk menjabat sebagai presiden mahasiswa. Ya artinya pada hari ini saya selalu bahasakan, saya selalu tidak akan saya lupakan perjalanan panjang saya di organisasi karena saya banyak belajar di sana. Dan untuk adik-adik mahasiswa, khususnya yang mahasiswa baru pada tahun ini, begitu pula yang telah ikuti PBAK dan sebagainya, artinya silahkan aktif di organisasi, silahkan mengaktualisasikan dirinya di sana. Nah, kita dituntut oleh orang tua masuk di IAIN Boni untuk kuliah. Kita tidak boleh melupakan ini. Kita nggak melupakan tugas pokok kita, yaitu adalah kuliah. Artinya jangan sampai kita aktif di organisasi, kita tidak aktif di perkuliahan dan sebagainya, banyak kredit dan sebagainya. Artinya jangan sampai kita menjadi mahasiswa aktivis organisatoris yang mencederai nama baik dari mahasiswa yang melakukan sebuah penempaan diri di organisasi. Jangan sampai kita menjadi bagian dari itu, karena ironi yang terjadi sekarang kan memang pada dasarnya ketakutan orang tua, banyak mahasiswa yang lama selesai di kampus ini, itu yang ditakutkan, makanya dilarang untuk masuk organisasi dan sebagainya. Ya artinya perbaikilah manajemen waktu kita mengatur kuliah dengan organisasi ini tuh. Baik, jadi bisa dibilang bahwa kakak bisa seperti sekarang ini tuh karena organisasi ya kak ya? Iya. Nah, kemudian seperti yang kita ketahui kan kak, di kampus ini kan tidak semua mahasiswa berorganisasi kan? Iya. Nah, bagaimana sih cara kakak memotivasi mahasiswa-mahasiswa yang kurang perhatiannya terhadap organisasi, dikarenakan pikirannya itu bahwa organisasi itu hanya menghambat ya? Iya, betul. Soal mahasiswa yang mengatakan dengan organisasi kita terlambat kuliah, dengan organisasi menghalangi kuliah. Namun saya bantah kata-kata itu sebenarnya, karena mulai dari semester 2 kemarin juga masuk di bidik misi kan, yang mana persyaratan untuk mempertahankan bidik misi itu minimal IPK tidak boleh kurang dari 3,50. Namun alhamdulillah sampai hari ini IPK saya tidak pernah di bawahnya itu. Malahan saya jadikan organisasi sebagai peluang saya untuk mengembangkan ilmu, mengembangkan skill saya. Karena kenapa? Sampai sekarang banyak ilmu yang saya dapatkan gara-gara organisasi. Saya punya organisasi Ekstra 1 dan kemudian organisasi Intra 1 namanya Kokma, Koperasi Mahasiswa. Di kader kemarin waktu maba 2018 ikut pengkaderannya. Ya itu. Dan kemudian untuk motivasi sih sebenarnya untuk adik-adik, artinya beda kondisi antara mahasiswa dengan siswa. Siswa lebih banyak kepada persoalan akademiknya. Kalau mahasiswa tidak lengkap rasanya menyandang kata maha siswa ketika tidak mempunyai organisasi sama sekali. Karena kenapa? Kalau saya pribadi selalu membahasakan antara kuliahan dengan organisasi itu tidak bisa dipisahkan. Rasanya itu akan hambar. Anggaplah sayur itu ketika tidak ada garamnya kan hambar. Ataukah ada garam tidak ada sayurnya kan buat apa? Ya gitu. Artinya mah untuk kuliah dengan organisasi saya bisa bahasakan seperti itu. Ya banyaklah yang kita bisa dapatkan di organisasi. Mulai dari pendewasaan diri, penempaan karakter kita terbentuk di sana. Dengan mengikuti pelatihan-pelatihan kita mampu untuk mengembangkan potensi kita yang dulunya tidak mampu untuk berbicara. Minimal itu yang saya lihat karakternya mahasiswa pada hari ini, masih mahasiswa baru khususnya di organisasi ya. Saya screening katanya mau mendapatkan jati dirinya di organisasi, mau pandai berbicara di depan umum, retorika oke di depan umum,
Namun yang terjadi itu tidak ada prosesnya sama sekali, bagaimana bisa kan? Gitu. Dan kemudian yang saya lihat tipologi dari mahasiswa pada hari ini condongnya sih tidak memperhatikan persoalan organisasi. Iya, kurang minatnya berorganisasi pada hari ini untuk mahasiswa. Namun oke lah, mungkin tahun-tahun sebelumnya kan kita pernah ditempa dengan sebuah wabah COVID-19 kemarin, di mana mungkin itu mempengaruhi pemikiran dan tipologi dari seorang mahasiswa. Mungkin lebih enaknya di rumah main HP, gadget dan sebagainya, dan sudah tidak mementingkan untuk melakukan sebuah aktivitas di luar sana kan. Nah, dan selanjutnya apalagi ya, lebih ke arah mahasiswa sekarang harus jeli melihat kondisi di mana pada hari ini kita berada di zaman yang mempunyai perubahan yang cepat, di mana kita ketika tidak mampu untuk menjadikan peran kita pada hari ini vital, kita akan tertinggal oleh zaman. Artinya kita harus menyelesaikan zaman kita pada hari ini. Dan mungkin pada hari ini kan kemarin mahasiswa puluh-puluh tahun yang lalu melakukan yang namanya kajian, melakukan sebuah duduk melingkar dan sebagainya. Itu menjadi sebuah tradisi kita yang ada di mahasiswa. Namun sekarang kan sudah bisa kita kemas dengan acara-acara seperti ini, kita sambangi dan sebagainya. Nah, namun tradisi-tradisi yang seperti itu sebenarnya kita tidak boleh lupakan. Makanya saya bersama sahabat-sahabat kalau malam kadang berbincang apa yang menjadi isu, kita diskusikan dan sebagainya kan. Mungkin itu. Nah, kemudian Kak, kan seperti yang kita ketahui bahwa Presiden mahasiswa tentu mempunyai tanggung jawab yang sangat besar sekali kan. Beban pikiran lah atau apalah. Nah, bagaimana sih cara Kakak untuk membagi waktu atau memanage waktu antara kuliah, keluarga, ataupun waktu untuk pasangan mungkin? Ya oke. Yang pertama, untuk memanage waktu antara organisasi kan dengan waktu perkuliahan, sebenarnya ini yang menjadi permasalahan di mahasiswa, punya mindset masuk organisasi sulit selesai, sulit membagi waktu dan sebagainya. Kalau saya tidak, ya artinya di kontrak kuliah pasti ada toh, di mana dibahasakan 3 kali alpha itu tidak akan masuk di final dan sebagainya, atau dikeluarkan akan kredit untuk semester depan. Untuk saya kan 3, memang satu saya gunakan untuk alpha untuk ikuti pelatihan, artinya kan ini nekat sebenarnya. Satu untuk demo, artinya kan 1 minggu palingan Senin sampai Jumat kita masuk kuliah, kan tidak hari-hari kan kita aksi demonstrasi. Ada 1 berarti sudah 2, nah, kan masih ada 1, ini tidak boleh dilanggar. Artinya kan itu trik, namun artinya itu niat bagi saya. Dan untuk keluarga, mulai kemarin semester 5, 6, 7 aktif di organisasi. Karena kenapa? Sudah dituntut menjadi seorang pengurus dan sempat menjabat menjadi ketua komisariat di organisasi ekstra yang saya masuki itu, dimana 1 tahun full itu saya tidak pernah pulang ke rumah. Artinya paling pulang, namun dalam artian saya itu enggak pernah bermalam lama, palingan kemarin 2 kali bermalam di rumah. Itu pada saat sakit dengan Idul Fitri, cuma itu. Dan selebihnya palingan pulang 2 jam kembali lagi di komisariat sekret itu. Dan untuk pasangan hari ini ya apa ya, untuk pasangan sebenarnya untuk mahasiswa ya berbicara persoalan pasangan ya boleh lah. Namun yang menjadi permasalahan ketika pasangan itu mengganggu aktivitas kalian atau menghambat pengembangan diri potensi kalian, menghambat itu saya rasa sudah di stop saja.
Itu sih. Untuk pasangan ya lebih fokus kepada persoalan karir sekarang menjadi presiden mahasiswa. Ya. Kemudian Kak, kan Kakak ini sekarang sebagai presiden mahasiswa ya. Iya. Nah, apa harapan Kakak untuk Dema ke depannya? Untuk Dema ya. Kalau untuk Dema pada tahun ini di bawah komando saya tidak jauh dari visi kemarin waktu mencalonkan, yang mana kita punya slogan yang ada di visi itu ber-IAIN, berintegritas, agamis, inovatif dengan nasionalis. Artinya ini tidak mampu untuk dipisahkan satu sama lain. Berintegritas ya memang pada dasarnya untuk pengurus Dema I harus berintegritas, karena kenapa, kita adalah lembaga tertinggi yang ada di kampus lingkup mahasiswa. Makanya kita persoalan potensi dan kinerja itu harus harus memang di atas rata-rata ketimbang mahasiswa yang lain. Itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua beragamis, ya artinya untuk mahasiswa kita harus, walaupun kita mahasiswa ya, aktif dengan persoalan aktivis dan kritisasi kepada pemerintahan dan sebagainya, namun yang tidak boleh terlupakan itu adalah persoalan agama. Itu harus tetap kita jaga dan kita rawat gitu. Dan kemudian yang berikutnya inovatif. Itu lagi, zaman kita adalah zaman yang cepat pada hari ini. Kita harus menyelesaikan di mana kita tinggal, di mana kita hidup pada hari ini, untuk menjadi orang yang berperan nantinya. Kita harus melakukan yang namanya inovasi. Karena ketika tidak melakukan inovasi kita akan tertinggal. Semisal dari Kementerian Informasi dan Komunikasi, minimal inovasinya seperti ini, ya kan? Kita nanti mampu untuk undang dinas-dinas ataukah isu yang telah terjadi pada hari ini yang banyak diperbincangkan, kita melakukan podcast dan kemudian kita panggil narasumber yang pada dasarnya kita tahu kapasitas dan kapabilitasnya kan mengenai isu tentang itu. Dan yang berikutnya nasionalis. Artinya pada hari ini mahasiswa dalam sejarahnya tidak pernah mengecualikan kepentingan dari negara kita, mulai dari pembentukan kemerdekaan Indonesia, kaum muda, pemuda yang selalu jor-joran untuk melakukan sebuah proklamasi untuk diadakan kemerdekaan kan. Dan yang selanjutnya aksi-aksi mahasiswa menentang pemerintahan yang zalim, sehingga tercipta sebuah tatanan masyarakat, tercipta yang namanya negara yang aman, damai. Itu tidak terlepas dari mahasiswa. Jadi idealisme mahasiswa pada hari ini harus dipertahankan, harus nasionalis kan. Itu mungkin itu ya. Kemudian Kak, the last question atau pertanyaan terakhir ya. Iya. Kalau Kakak ini terpilih menjadi rektor IAIN Bone pada hari ini, langkah apa yang akan Kakak lakukan atau terobosan baru apa yang akan Kakak lakukan? Oke, pertanyaan yang menarik dan menantang pula. Kalau saya terpilih pada hari ini menjadi rektor, yang ingin saya lakukan cukup mengubah IAIN Bone ini yang masih rasa STAI. Artinya kan pada hari ini kita institusi kan, Institut Agama Islam Negeri Bone, tidak ada bedanya dengan STAI. Rasa-rasa STAI masih ada, itu yang harus kita hilangkan. Artinya perlu banyak sebuah kerja keras untuk melakukan perubahan yang besar seperti itu. Mungkin itu. Baik, itulah tadi obrolan dengan Presiden Mahasiswa. Terima kasih banyak Kak atas waktu yang telah diluangkan untuk kami. Kemudian untuk sahabat-sahabat mahasiswa yang lain, tetap stay tune di channel YouTube kami yaitu Dema IAIN Bone, karena di episode yang selanjutnya kami akan mengundang tamu-tamu yang tidak kalah luar biasanya dengan hari ini. Baik, saya tutup dengan sedikit quotes.
Tetap terdidik karena pendidikan tanpa didikan hanya akan membuat kita terdidik menjadi orang yang licik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.